Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 BKPIC yang beranggotakan Alvina Salma, Yuli Sarmila, Amelia Gusvina, Sekar Arum Purbo Kinasi, Rahma Syafindra Putri, dan Laksamana Putra Davi. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kompetensi penduduk berbagai bahasa guna memenuhi tugas konseling multikultural yang diampu oleh dosen Bapak Hadian Syahmasya MPD. Selamat menyaksikan. A. Kunci konsep. Bahasa memiliki kekuatan karena dapat mempengaruhi kita dalam banyak hal, dari yang sederhana hingga yang dramatis. Misalnya, bahasa adalah salah satu sarana utama yang dengannya sejarah keluarga diturunkan dari generasi ke generasi, dengan cerita dan lagu yang menciptakan kenangan antar generasi yang abadi. Budaya dan bahasa merupakan konsep yang saling berhubungan. Orang dapat mengatakan bahwa bahasa, dalam arti yang sangat literal, memberikan suara pada budaya dan budaya itu memberi makna pada bahasa. B. Terminologi. Akuisisi bahasa kedua atau SLA adalah proses di mana seorang individu memperoleh bahasa selain bahasa pertamanya. Pembelajar bahasa kedua atau SLL adalah seseorang yang belajar bahasa selain bahasa pertamanya. Di Amerika Serikat, seseorang yang bahasa pertamanya bukan bahasa Inggris sering disebut sebagai English Language Learner atau ELL. Dari perspektif berbasis kekuatan, ELL dapat digambarkan sebagai individu yang dominan. Pergeseran ini mungkin lebih akurat mewakili proses pemerdeban bahasa daripada istilah yang menekankan kekurangan daripada kekuatan. Selanjutnya C. Assessment, diagnosis, dan konseptualisasi. Pengetahuan mengenai faktor-faktor budaya dan bahasa ini relevan dalam assessment, diagnosis, dan konseptualisasi kasus karena memberikan informasi kepada penilai mengenai proses dan reaksi perkembangan bahasa kedua. Serta yang paling diterima secara luas dan terbaik, penting bagi seseorang profesional yang menilai ELL untuk memiliki pengetahuan tentang proses yang berbeda ini, karena mereka mempengaruhi keputusan terkait bahasa penilaian, interpretasi, konseptualisasi, dan rekomendasi yang berasal dari penilaian. D. Keterampilan. Pengetahuan tentang model instruksional SLA dan panduan prinsip pedagogisis relevan karena penilai harus menyadari prinsip dan strategi berbasis penelitian yang telah terbukti efektif untuk keberhasilan akademi ELL. Ini penting dalam menempatkan pengalaman ELL dalam konteks memahami dinamika penting yang dapat mempengaruhi pertanyaan rujukan dan mengembangkan rekomendasi yang efektif dan relevan. Bagian ini membahas aplikasi praktis dari pengetahuan di bidang ini serta metode dan pertimbangan khusus ketika menerapkan pengetahuan ini ke dalam praktik. Keterampilan penilaian kemahiran ALL dalam bahasa ibunya dan dalam bahasa Inggris perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan apakah penilaian harus dilakukan. E. Nilai dan sikap. Dalam memeriksa peran bahasa dan psikoterapi dan penilaian psikologis, penting untuk dicatat bahwa praktik non-diskriminatif melibatkan lebih dari sekadar memilih alat standar terbaik. Praktisi kesehatan mental perlu menyadari bias pribadi dan profesional mereka sendiri ketika menafsirkan wawancara klinis dan data penilaian. Faktanya, pertanyaan yang diajukan selama wawancara dan bahkan perilaku spesifik yang diamati atau diperhatikan mungkin dipengaruhi oleh prasangka yang dimiliki. F. Ringkasan. Basis pengetahuan, keahlian, dan nilai atau sikap yang diperlukan untuk memberikan layanan yang kompeten kepada pelajar bahasa Inggris dan orang lain dari latar belakang bahasa yang beragam adalah kompleks dan memerlukan pemahaman yang canggih tentang dinamika perolehan bahasa kedua, model pengajaran bahasa, kekuatan, dan keterbatasan protokol penilaian dari berbagai jenis, pertimbangan diagnostik khusus dan perancu, dan strategi intervensi khusus. Selanjutnya adalah G. Fungsi kognitif atau akademik. Hasil keseluruhan dari pengujian ini menunjukkan bahwa fungsi intelektual siswa A diukur berada dalam kisaran rata-rata. Keterampilan berpikir dan penalaran verbal dan non-verbalnya, serta keterampilan visual atau spasial organisasinya diukur sesuai usia. Siswa A diukur memiliki kekuatan yang signifikan pada ukuran memori jangka pendek visual, pemindaian visual yang cepat, dan koordinasi motorik visual. Performa siswa A dalam ujian mengungkapkan bahwa dia memiliki kekuatan relatif dalam kecepatan pemrosesan visual dan memori jangka pendek visual. Di sisi lain, dia diukur memiliki kelemahan dalam memori kerja pendengaran, mengenai kekuatan dan kelemahan kognitif dan akademik.
Baik, mungkin itu tadi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, pengucapan maupun tulisan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.